Sudah ada kabar dari Mihriban? Kami sudah bicara, semuanya baik-baik saja. Dia akan datang beberapa hari lagi. Baguslah. Sayang, apa kau mau lagi? Tidak. Dokter itu bilang kau selalu makan ikan yang banyak, makanya kau bisa lihat dengan baik, iya kan? Dokter itu mengira Paman Onur adalah ayahku. Aku bukan ayah kandungmu, tapi aku bisa menjadi ayahmu. Kalau begitu, aku panggil ayah saja ya. Tentu saja, nak. Boleh, Kak Ibu? Tentu saja. Baiklah. Ayah, bisa tolong ambilkan air minum? Baiklah, tentu. Ayo, ayo, kemari. Ya, anak pintar. Tentu saja, anakku. Serajat, maafkan aku, tapi kakakku hilang. Masuklah, ayo masuk. Silakan duduk, Melek. Halo, Melek. Halo, Tuan Onur. Kapan kita akan pergi? Aku lapar. Apa kau tidak lihat? Aku sedang lakukan sesuatu. Tuan Erdal, boleh aku masuk? Masuklah. Apa kau sudah melakukannya? Teman-temanku mereka sudah menyebarkannya. Ini adalah contohnya. Wah. Yang terakhir lebih bagus lagi, tapi Nia tidak mengizinkannya. Ini sudah cukup. Ini bagus. Baiklah. Dia sangat cantik sekali. Ini semua adalah omong kosong, Erdal. Apa yang terjadi sampai kau mau melakukan ini? Kau tidak mengerti, Jali. Perusahaan Binyapi akan sangat marah saat mereka melihat ini. Aku akan mengadakan wawancara nanti. Aku akan bilang bahwa kerjasama kita dengan Beno luar biasa. Selamat. Kau sudah membuatnya terkenal untuk hal-hal yang sia-sia. Jangan mengambil kesimpulan pada sesuatu yang tidak kau mengerti sama sekali. Aku lihat sikat giginya tidak ada. Aku sudah mencarinya seharian, tapi setelah melihat barang-barangnya juga tidak ada, aku jadi khawatir. Itu hal yang wajar, karena kau terkejut. Jadi dia meninggalkan Karim saat makan malam. Bagus. Bagus sekali, Beno. Aku harap dia baik-baik saja. Tuan Karim bilang akan mencarinya dimanapun dia berada. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Dari Beno? Tidak, bukan. Halo? Sedang apa, Melek? Kau di mana? Kenapa tanya? Tidak apa-apa. Aku mau ke klub. Kau bisa datang? Tidak, terima kasih. Oh, sekali lagi kau sedang tidak bersemangat. Aku telepon kau nanti. Baiklah, tidak masalah. Teleponku aktif. Aku akan telepon kau nanti. Mereka tidak memberiku kesempatan sama sekali. Aku merasa lega sekarang, tapi seandainya saja aku tahu di mana kakakku. Aku rasa kau harus membiarkan dulu. Jelas sekali dia sedang ingin sendiri, maka biarkan. Dia tetap saja mengkhawatirkan kami karena dia tidak telepon. Dia marah padaku juga, tapi tidak padamu. Aku tidak tahu kenapa dia marah padamu. Tidak apa-apa, kami berdebat. Aku akan telepon kalian nanti kalau sudah ada kabar darinya. Baiklah, kalau begitu kau tidak usah merasa sedih. Di mana apartemenmu? Di daerah Bebek. Kenapa sejauh itu? Jauh dari mana, Bu? Jauh dari sini, dariku. Ya, aku baru saja kembali dari New York. Aku sudah lama juga tidak bersama dengan ibu. Tapi sekarang kau bersamaku. Aku ingin agar kau bisa dekat denganku. Ibuku ini tidak pernah bosan dengan anaknya ya? Tentu saja tidak. Sudah berapa kali kita bertemu? Jangan khawatir, ibu akan bosan padaku. Ibu pikir sudah bisa menyingkirkanku karena aku sudah menyewa sebuah apartemen. Aku akan selalu di sini, Bu. Aku berharap seperti itu. Ibu. Kau tidak selalu di rumah, Burak. Jadi kau tidur di mana selama ini? Biarkan aku merasa puas dengan kota ini. Aku merindukan Istanbul. Hah? Mau kemana lagi kau? Aku mau keluar. Kenapa, Bu? Tidak apa-apa. Aku pikir kita bisa melakukan sesuatu malam ini. Besok kita akan melakukannya. Bagaimana? Aku pergi dulu, Bu.
Sudahlah sayangku, berhenti mengkhawatirkan soal Benu. Dia pasti pergi karena ingin menenangkan diri. Bagaimana tidak khawatir? Dia adalah sahabat terdekatku. Siapa tahu apa yang sedang dia lakukan sekarang. Dia pasti sangat sedih. Mungkin dia mabuk, menangis, atau entah apa Benu lagi yang sedang dia lakukan. menderita saat ini. Dia pasti sedang sangat menderita saat ini. Aku sangat prihatin mengetahui itu. Biarkan dia mengatasi rasa sakit itu. Itu jalan terbaik untuk Benu saat ini. Tapi aku khawatir dia tidak seperti itu. Kau menyingkirkan penderitaanmu dengan caramu sendiri. Maka biarkan dia melakukan hal itu. Biarkan dia melakukannya juga. Tapi Benu menderita karena aku. Tidak. Benu menderita karena Karim. Pemikiran mereka bagus. Semua orang bisa ingat dengan kecantikan Benu. Aku juga melihatnya di perhentian bis kita. Aku dengar ada beberapa orang yang membicarakannya. Ada yang bilang kalau mereka berikan wanita itu dengan fasnya, kita harus menerimanya. Mereka kejam sekali. Jangan bilang begitu, dia itu cantik. Ini. Melek. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku benar-benar suka dengan fotonya Benu. Iya, memang kakakku sudah cantik dari awal, jadi begitulah. Ya, itu benar. Tapi siapakah pemilik dari Decora Bazaar? Sebuah perusahaan Italia, tapi aku tidak tahu kalau importirnya ada di Turki. Baiklah, Permisi dulu. selamat bekerja. Benu telah tanda tangani kesepakatannya. Benu sedang melakukan perjalanan dan kita tidak bisa menghubunginya. Tapi kita tahu bahwa importir untuk Decora Bazaar adalah Erdal Karayolcu. Apa yang ingin dilakukan pria itu? Jelas dia hanya ingin mempermalukan kita saja. Dia memanfaatkan iklan itu dengan baik, lalu dia muncul sebagai teman kita. Tentu saja kau tidak menginginkan itu. Tentu saja, aku tidak menginginkan itu. Bagaimana sekarang? Kalau dia sudah tanda tangani kesepakatannya akan sulit. Kalau kau izinkan, aku akan selesaikan masalah ini dan akan kuberitahu hasilnya. Kau punya waktu? Masuklah. Lakukan penyelidikan dan nanti kita bicarakan lagi. Baiklah. Kau sudah melihatnya? Sudah. Kami sedang membicarakannya tadi. Dia terlihat cantik, bukan? Iya. Dia terlihat begitu cantik di fotonya. Hingga aku tahu kau akan marah. Tapi aku ingin berterima kasih kepada Erdal untuk itu. Onur. Aku merasa sangat menderita. Tidak bisa kujelaskan. Sayangku, kemarilah. Ayo. Boleh minta tanda tangannya, Nona Benu? Itu Nona Benu, kan? Dia memang cantik sekali.
Dia pun langsung terkenal. Iya. Kau sudah lihat papan iklannya? Tentu saja aku lihat. Bagaimana tidak? Erdal Karyolcu menaruhnya di mana-mana supaya menarik perhatian orang. Iya. Bagaimana rencanamu selanjutnya? Entahlah. Sejujurnya aku tidak mau terlalu banyak berbuat sebelum dia bicara padaku. Masih belum ada kabar dari Beno? Belum. Harusnya aku tidak mengagumu lagi. Karim, nanti malam datanglah ke makan malam di Tugir. Tidak. Kenapa kau tanyakan? Aku akan datang ke sana. Aku tahu. Karena itulah kau tidak mau. Pada akhirnya nanti, kau adalah anggota Dewan Tugib juga. Akan lebih baik kalau kau datang di makan malam itu. Iya, tapi itu bukan peraturan. Tentu saja. Tapi kurasa kau harus datang ke sana. Kita sudah membiarkan masalah antara kita mempengaruhi bisnis ini. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita masih tetap kuat dan juga bertahan. Onur, saat ini aku tidak bisa memikirkan apapun selain Beno. Halo? Melek? Belum ada kabar apa-apa dari Beno? Baiklah, terima kasih. Masih ingat rumah Teh Alibaba? Kita biasa ke sana sarapan dan tinggal di sana seharian, melewatkan pelajaran sekolah. Kau selalu berkata seperti itu dari dulu. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kau dulu itu sangat aneh. Apa? Memangnya kau tidak? Alibaba selalu bilang, murid macam apa kau sebenarnya? Cepat pulang sekarang. Oh, Alibaba. Seandainya dia masih hidup dan mendengarkannya. Nak, teh ini alami, tidak sama seperti di tempat lain. Ruya selalu membuat Alibaba jadi marah. Dia selalu bilang Dennis rumah teh memberikan teh yang baik. Maafkan aku. Sudah lama kalian berpisah? Sudah 5 bulan. Belum lama juga. Tapi aku sudah menerimanya. Aku benar-benar prihatin, Ceng. Aku tidak mengira kalian bisa terpisah seperti ini. Apa yang bisa kulakukan? Ini sudah terjadi. Oh ya, katakan padaku. Aku dengar kau berhubungan dengan seorang pengusaha bernama Karim Injaglo. Itu benar. Apa kau juga sedang berpisah? Ya, semacam itu. Bahkan aku tidak yakin apa kami masih bersama atau tidak sekarang. Apa maksudmu? Nah, lupakan saja. Ceritanya panjang, akan aku ceritakan nanti. Jangan sedih. Waktu akan menyembuhkan segalanya. Hanya sebuah masalah biasa. Waktu terus berlalu dan aku hanya menyaksikannya terjadi. Jadi, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Entahlah. Baca buku, jalan-jalan, lihat-lihat daerah sekitar. Ikutlah denganku, Beno. Kita bisa mampir ke tempat konstruksi lebih dulu. Aku akan persembahkan padamu pekerjaanku yang terbaru. Kemudian baru kita berkeliling. Bagaimana? Boleh juga. Masuklah, Mihriban. Akan kubuatkan teh dulu untukmu. Apa kau lapar? Hah? Akan kusiapkan sesuatu. Mihriban. Aku tidak punya apa-apa lagi di bahu, Sehrazad. Aku tidak punya apa-apa lagi selain kuburan yang tertinggal di sana. Tolong jangan bicara begini. Sekarang ini adalah rumahmu. Dan aku adalah adikmu. Dan Kan adalah anakmu.
Ayo, buka mantelmu. Oh, aku hampir memakan jariku. Kue ini rasanya lezat sekali. Selamat menikmati. Kau masih mau tambah? Oh, tentu saja. Bagaimana kabar Mahide? Dia baik-baik saja. Dia menyampaikan salamnya untukmu. Dia benar-benar ingin melihatmu. Kami juga rindu padanya. Oh ya Burhan, bagaimana kalau kau datang ke tempatku? Kita bisa buat barbeque. Di sana udaranya segar. Ke Dusce. Kenapa? Gunakan saja jalan tol ke sana. Apakah di sana ada domba, Paman Sakit? Tentu saja, di sana ada domba, ayam. Ayahmu dulu biasa menyelinap di kandang ayam, memecahkan telurnya, kemudian dia melarikan diri. Ternyata dulu ayah nakal. Lalu ada ayam jantan yang kemudian mengejar ayam. Datanglah ke sana. Rumahnya besar tapi kosong. Hanya ada aku dan istriku. Kalian bahkan bisa menginap. Entahlah. Bagaimana Nadide? Itu akan menyenangkan. Kami tidak bisa pergi, Ayah. Buket ada kursus melukis. Dia bisa melewatkannya untuk minggu ini. Kurasa itu tak masalah. Mereka bisa melihat seperti apa kehidupan di peternakan. Seandainya saja bisa, Ayah. Tapi Ayah sudah tahu. Aku harus ikut kursusnya, Kakek. Tidak bisa izin. Buket telah memenangkan sebuah penghargaan Paman Sakip. Ya. Lukisannya akan dikirim untuk kompetisi melukis internasional. Oh, luar biasa, luar biasa. Tapi aku ingin pergi ke peternakan itu. Kau bisa pergi dengan kakekmu, saya? Tentu saja, Nak. Hah? Baiklah. Baik kalau begitu. Kau bisa pergi di lain kali saja ya. Kita ajakkan juga ya. Bagaimana Burhan? Ide yang luar biasa, Nadide. Iya, akan luar biasa kalau ada kan. Burcu, kau beruntung. Kau bisa main dengan kan selama kau mau. Kan itu anak dari almarhum Ahmed kan? Benar. Teleponlah Sherazad dan tanyakan. Dia sedang kerepotan karena banyak pekerjaan. Dia mungkin saja tidak bisa ikut. Mungkin dia akan membawakan saja ke sini. Ini nomor teleponnya Ibu. Selamat malam. Beno, kau terlihat sangat menderita. Aku terakhir kali dengan Beno di sini. Dia meninggalkanku selagi makan malam. Kita harus sering-sering melakukan ini. Kau benar. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Karim. Senang rasanya bisa melihat kalian bersama lagi. Kenapa kau harus terkejut begitu? Aku dan Onur selalu bersama. Ya, maksudku ada gosip tentang Binyapi yang sedang dalam keadaan krisis saat ini. Binyapi tidak akan pernah ada dalam krisis. Manusia bisa ada dalam krisis, tapi mereka bisa mengatasinya. Kami membuat keputusan yang buruk, lalu kami perbaiki. Itu tidak diragukan lagi, Tuan Karim. Aku senang untuk itu. Tak mudah untuk berpisah dengan Ruya, Beno. Aku sudah berusaha memperbaikinya. Tapi setelah itu ternyata tak ada gunanya untuk dipaksakan. Kalau dipaksakan, maka akan sia-sia. Itu benar. Jadi, bagaimana denganmu? Kamu ceritakan kenapa kau berpisah dengannya? Sebenarnya hubungan kami tidak akan berhasil dari awal. Tapi aku selalu meyakinkan diriku bahwa itu akan berhasil. Berbulan-bulan seperti itu. Kenapa manusia jadi buta saat mereka jatuh cinta? Aku juga tidak tahu. Aku rasa seperti itulah cinta. Cinta dan logika tidak bisa bersatu, Ben. Kau sangat mencintainya? Iya, sangat. Bodohnya aku. Tapi sekarang saatnya melupakannya. Maksudku ini memang saat yang sulit. Akan berlalu. Jangan khawatir. Pasti berlalu. Aku sudah mengalami itu. Tentu saja akan berlalu. Nah, aku ada di Dubai minggu lalu. Aku ada rapat di sana. Kami melewati hotel yang kalian bangun.
Ternyata sudah jadi. Akhirnya sudah selesai. Kau sudah bekerja luar biasa, Onur. Sebagai warga Turki, aku bangga pada Binyapi. Itu benar. Aku ada di Yordania minggu lalu. Ada perusahaan konstruksi dari Arab. Semua orang kagum melihat Sky Tower. Kau akan pergi ke Dubai untuk pembukaan hotelnya, bukan? Tentu saja. Setelah banyak bekerja untuk semua itu, kami akan hadir dalam pembukaan. Apakah kau akan datang dengan Sehrazad, Onur? Aku tidak tahu, Yasmin. Aku belum membicarakannya dengan Sehrazad. Nyonya Sehrazad harus pergi ke sana juga. Dia pantas untuk itu. Bukankah dia yang memenangkan penghargaan Alit Muna untuk proyek itu? Benarkah dia? Ya, kau benar sekali. Mungkin aku akan pergi dengan Karim. Benarkan, Karim? Benar. Tentu saja. SMU Ilmiah Muhsin Aqsa. Terima kasih. Aku sangat bangga pada sekolah ini, Nyonya Lale. Kami juga sangat berterima kasih, Nyonya Feride. Sekolah itu beruntung memiliki dirimu sebagai seorang manajer yang bagus untuk pengurus asosiasi guru dan murid. Semua itu karena dirimu, Nyonya. Kami hanya berusaha sebaik mungkin. Kami juga akan menyelesaikan masalah fasilitas olahraganya di bulan ini. Jangan khawatir. Itu akan luar biasa. Olahraga juga setidaknya sama penting dengan pelajaran yang lain, benar kan? Tapi ada satu hal lagi. Ya? Kami belum menerima bantuan perangkat keras untuk laboratorium komputer yang sudah kami minta sejak awal tahun ini. Kenapa bisa? Aku tidak tahu. Mungkin hal itu terlupakan. Itu tidak mungkin. Nezie, bisa tolong ambilkan telepon dan bawa kemari? Aku akan telepon anakku sekarang, Onur Aksal. Kami belum lama habis bicara bersama. Aku dan Onur berpikir soal adanya rapat besar sebelum penyatuan secara keseluruhan nanti. Selamat datang, Tuan Emilia. Selamat malam. Silakan. Halo. Selamat malam. Ya, Ibu. Ada apa? Ibu sekarang bersama manajer asosiasi guru dan murid SMU Ilmiah Muhsin Aqsa, Nyonya Lale. Kami saat ini sedang bicara tentang laboratorium komputer. Bisa menelponnya nanti saja, Ibu. Kau bilang akan mengurusnya, Onur? Onur? Halo? Aku rasa ada masalah dengan jaringannya. Tidak perlu buru-buru, Nyonya Feride. Aku akan telepon lagi nanti kalau jaringannya sudah bagus. Aku rasa kita harus memberikan motivasi pada anggota agar lebih aktif. Onur juga punya beberapa ide berkaitan dengan hal itu. Kenapa mereka bisa ada di sini? Oh, benar. Siapa yang ada di sini? Sebelum mengatakan hal itu pada semua anggota kita, hebat. Kita bisa pilih tempat yang bagus untuk didatangi, supaya bisa membangkitkan keberanian. Sekarang namanya sudah Agar bersih. setiap anggotanya Dia akan bisa lebih sering berpihak. terlihat sekarang. Kau lihat dia sekarang. Kau harusnya bangga. Seperti Semua yang ini dikatakan karena Nona lo. Yasmin. Kenapa bicara Kalau kau karena tidak semua itu memaksakan bisa diri, kita laksanakan semua dengan ini baik. tidak akan Sudah, terjadi. diamlah. Dan juga kita akan membuat keputusan. Dan Kau kalau memang tahu itu Onur Aksal akan datang ke sini malam ini? Dari mana aku tahu? Memangnya aku kau perawan. selalu melakukan hal yang Tapi baik, Yasmin. aku senang mendengar hal ini. Itu adalah hal yang bagus. Erdal, tolong jangan buat masalah. Kita nikmati saja makan malam yang tenang. Kekecauan apa maksudmu? Untuk apa aku membuat masalah dengan teman-temanku? Itu memalukan sekali. Dengan Binyapi, kita sudah bagaikan keluarga, bukan? Lihatlah dia tertawa. Aku akan memukulnya sekarang juga. Tenanglah. Kenapa malam ini kau tidak tutup restorannya? Apa kita harus melihat mereka? Maafkan aku, Onur. Maafkan aku karena aku tidak melakukan persiapan yang baik meskipun itu bukanlah tugasku. Maafkan aku. Maksudku, seandainya kita bisa pikirkan lebih awal, tutup tempat Kalau ini. aku tahu ini akan terjadi, pasti kulakukan sesuatu. Dan aku ingin semua orang melihatmu bersama dan mengakhiri gosip yang ada tentang Binyapi. Maafkan aku, Yasmin. Silakan, Tuan. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Pertama-tama bawakan saja makanan untuk kami berdua. Udang yang berukuran jumbo dan semacamnya. Baik, Tuan. Sebentar, kemari. Baik. Kemari. Tolong, kau bawakan anggur untuk mereka yang sangat spesial. Terima kasih banyak, Nyonya, atas semuanya. Sama-sama. Akan kuselesaikan masalah itu secepatnya setelah ini. Jangan khawatir. Kami harap kau bisa datang ke sekolah nanti.
Kami juga ingin melihat Nyonya Onur di sana. Akan kusampaikan. Selamat malam. Nezihe, aku mau ke kamarku. Kalau Onur menelponku, katakan agar jangan menggangguku. Baik, Nyonya, akan kulakukan. 2008 adalah tahun yang sangat penting untuk sektor ini. Bisnis ini akan... Apa itu? Ini dari Tuan Erdal. Anggur dari desa di Perancis. Dibuat para wanita menggunakan teknik tua berumur 300 tahun. Kembalikan saja itu padanya. Tapi Tuan Erdal... Aku bilang kembalikan. Baik. Oh, halo semuanya. Selamat malam. Nona Yasmin, apa kabar? Aku rasa kau tidak ingat pada aku. Aku Erdal Karyolcu. Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Waktu itu ada rapat di Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum. Bisakah kau tinggalkan kami? Kami sedang rapat sekarang. Tidak, aku tidak terlalu mengganggumu. Jangan khawatir. Ada apa ini? Aku hanya ingin berterima kasih kepada teman-temanku. Tuan Karim, aku sangat berterima kasih padamu atas dukunganmu yang penuh untuk Benu. Dia melakukan tugasnya dengan sangat baik karenamu. Keluar dari sini. Tenang, Karim. Benu terus bekerja siang dan malam. Dia memang wanita yang baik. Aku bilang keluar! Karim, tenanglah. Ini yang dia inginkan. Aku seharusnya tidak mengganggu kalian lebih lama lagi. Bagaimanapun juga, kita akan bicara untuk waktu yang panjang dalam rapat peluncuran Dekora Bazar. Kalian semua diundang. Selamat menikmati. Akan kuhabisi orang itu. Tapi tidak untuk saat ini. Nanti. Kau akan tinggal lebih lama di sini? Tidak akan kembali ke Istanbul? Aku tak masalah di sini. Tempatnya tenang dan damai. Aku punya rumah yang indah. Aku selalu berpikir apa yang akan kulakukan di sini saat aku selesai membangun rumah untuk keluarga Akbas. Rasanya aku tidak mau kembali ke Istanbul. Kau benar. Tempat di sini benar-benar damai sekali. Membuatku ingin datang dan tinggal di sini. Lakukanlah. Siapa yang melarang? Kau tinggal di mana? Di hotel? Mau di mana lagi? Hanya tempat itu yang buka di musim ini. Itu bukan tempat yang terbaik. Datang dan tinggallah di tempatku kalau mau. Oh, kau baik sekali. Tapi terima kasih. Hotelnya tidak buruk. Aku senang di sana. Tenanglah. Kau tahu yang terbaik. Terserah kau saja. Kau harus tahu bahwa pintuku selalu terbuka untukmu. Aku tahu itu. Sudah berapa kali aku tinggal di tempatmu dulu? Tahun-tahun itu berlalu cepat sekali. Aku tidak merasakannya. Kita harus tambahkan kacang dalam adonannya. Berikan saja resepnya supaya kami pun juga bisa membuatnya. Ya, Mirhiban. Wanita itu dari Azerbaijan ya? Memang benar, dia dari Baku. Kau dapat dari mana? Waktu itu ada daftar pasien leukemia untuk skala internasional katanya. Lalu kau tambahkan air di susunya. Dia menyumbangkan sumsum tulang belakangnya untuk Khan. Nyonya Mirhiban telah menyelamatkan nyawa cucuku, Tuan Saki. Itu luar biasa. Diberkatilah dia. Iya. Dia kemudian menjadi sahabatnya menantuku, Sehrazad. Ya Tuhan. Kau sepertinya sangat dekat sekali dengan Sehrazad, Tuan Burhan. Memang. Dia bagaikan anakku sendiri. Dia bukan lagi seperti menantuku, Sakit. Bagus sekali. Kau benar-benar lucu. Ini tehmu. Mau diberikan gula? Tidak, terima kasih. Nyonya Sherazad akan segera datang sebentar lagi. Tidak apa-apa, aku masih punya waktu. Dia sudah di sini tepat pada waktunya. Cemil, selamat datang. Sehrazad? Bagaimana kabarmu? Baik sekali. Aku harap kau tidak terlalu lama menunggu. Tidak, aku baru saja datang. Biar aku saja. Terima kasih. Setelah persiapkan adonannya, masukkan saja ke tempat masak. Semuanya, pasta, minyak, yogurt, tepung, gula, dan garam. Garam? Ya, garam. Kita akan dapat makanan yang unik, bukan, Nyonya Mahide? Iya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa? Ya Tuhan, dia selalu menjagakan dengan baik. Ya, itu benar.
Kau tidak apa-apa kan? Dia terlihat murung. Adiknya baru saja meninggal minggu lalu. Bagaimana dia bisa tersenyum? Semoga beristirahat dalam damai. Kan, hati-hati. Ayo kejar aku. Di sana ada kuda. Apa kau pernah melihatnya? Tentu saja pernah. Aku pernah naik kudanya Ayah Onur sebelumnya. Sahsyariar namanya. Kau memanggil Paman Onur dengan ayah? Iya, dia kan nanti menikah dengan ibuku. Ayo, ayo. Ayo lari. Mau kemana? Tunggu. Ini Nyonya Sherazad. Terima kasih. Bagus sekali, Gani. Kau harus buatkan teh juga untuk gurumu. Cemil, apa Gani murid yang baik? Dia belajar dengan giat? Siapa maksudnya? Gani, dia muridmu kan? Dia mengambil kelas jurusanmu. Tidak, aku baru kali ini melihatnya. Tidak, Nyonya Sherazad. Aku ada kelas matematika dasar, jadi... Maaf, aku pikir kau ada di universitasnya. Gani ada di jurusan teknik sipil. Benarkah? Universitas mana, Gani? Yildiz Teknik. Baru mulai tahun ini. Kita ke sana dan bicara soal proyeknya, Cemil. Silakan duduk. Ibu? Kenapa, buruk ya? Tidak, cantik sekali. Ayo Bu, taksinya sudah menunggu. Tunggu dulu sebentar, jangan buru-buru seperti itu. Taksinya bisa menunggu sedikit kan? Tapi kita sudah terlambat, Bu. Kalau begitu kau turunlah dan pakai sepatu dulu. Ibu akan menyusul nanti. Wah, Nyonya kelihatan cantik sekali. Nyonya luar biasa. Ya, tentu saja, kami kan mau pergi. Jangan lupa beri makan Burcin saat dia bangun nanti ya. Aku kan tidak pernah lupa, Nyonya. Ayo, Bu. Iya, baiklah. Ibu cepat. Iya. Sering-sering periksa popoknya. Dan rebus sayurannya jangan terlalu matang ya. Iya, tenang saja. Ibu, bagaimana kabarmu? Kenapa tidak menelpon? Ibu baik-baik saja, Onur. Kedengarannya tidak seperti itu. Ibu harus bagaimana setelah kau menutup telepon ibu dengan kasar? Ibu, saat itu ada masalah yang penting. Aku terpaksa menutup. Aku kemudian menelpon ibu untuk minta maaf. Tapi kata Nezihe, ibu tidak mau diganggu. Ibu dengar aku? Kau bisa telepon ibu besok paginya, kan? Kau tahu kan? Aku tidak melakukannya kalau tidak perlu. Ya. Ibu tahu? Tentu saja ibu tahu. Jangan lakukan lagi. Baik, tidak akan. Ibu sedang apa? Sedang santai, ibu habis membuat teh sendiri. Ibu membuat teh? Kenapa ibu yang buat? Harusnya suruh saja Nezihe. Nezihe libur di akhir pekan ini. Kenapa? Keponakannya akan menikah, ibu biarkan dia ke sana. Ibu. Dia tidak pernah libur sehari pun sebulan ini, Onur. Jadi ibu sendirian saja di akhir pekan ini? Kalau kau tidak menghitung satpam, ya ibu sendirian di sini. Aku jadi terlambat. Ibu lama sekali siap-siapnya. Iya, ayo. Kami belum mulai, Buket. Jangan khawatir. Kami tidak akan memulainya tanpamu. Taksinya sempat salah belok. Maaf ya. Tidak apa-apa. Yang penting sudah sampai di sini. Selamat datang. Terima kasih. Baiklah anakku, perhatikan gurumu baik-baik. Ibu akan menunggumu di luar sampai selesai. Iya, Bu. Biar aku bantu. Oh ya, terima kasih. Pasti sulit untuk membawa Buket ke sini setiap saat. Memang tidak mudah, karena tempat ini memang jauh. Tentu saja. Aku tidak boleh mengganggumu. Kau jadi terganggu karena kami terlambat. Tidak apa-apa. Ini di Istanbul. Wajar kalau terlambat. Baiklah, sampai nanti. Baiklah. Terima kasih.
Kita lakukan rapat pertama kita minggu depan. Baiklah, terima kasih banyak Cemil. Maaf sudah merepotkanmu datang sini. Tidak masalah. Sebuah kehormatan bisa bekerja denganmu. Sampai Terima nanti. kasih. Kenapa kau berbohong, Gani? Berbohong apa? Kau tidak lolos tes universitas. Mana mungkin begitu, Nyonya Sherazad. Aku akui, aku tidak masuk ke kelasnya Tuan Cemil. Tapi aku... Gani, Tuan Burhan juga pasti tidak tahu, kan? Akan kuberitahu kalau kau mendengarkanku. Kau tidak malu pada dirimu? Hah? Baiklah, kau bisa bohong padaku dan menipuku. Aku terima. Tapi apa aku tidak malu pada Tuan Burhan? Orang itu sudah menghabiskan banyak uang supaya kau bisa kuliah. Bagaimana bisa kau lakukan ini padanya, Gani? Apa kau tidak merasa malu? Nyonya Sherazad, aku... Kau akan katakan semua ini pada Tuan Burhan. Kau sendiri akan katakan padanya bahwa kau tidak lolos tes universitas. Kalau tidak, aku akan katakan padanya hal-hal yang buruk tentangmu. Kak Sherazad, aku mohon padamu. Sekarang pergi dari sini. Cepat pergi. Kak Sherazad... Jangan panggil aku kakak, Gani. Setidaknya aku harus bilang dulu apa yang terjadi sebenarnya. Aku bilang pergi. Tidak ada tempat untuk seorang pembohong sepertimu di sini. Jangan buang waktuku lagi, Gani. Hati-hati, nak. Ini adalah bola yang tahan lama, Bu. Tapi listriknya sedikit. Bagus. Listriknya semakin mahal sekarang. Chancel, kita nanti terlambat. Sebentar. Ayo cepat, kita sudah terlambat. Kita punya waktu 2 jam lagi, Aman. Jangan khawatir. Kita harus berangkat secepat mungkin. Beritahu dokternya. Tanya kenapa kakimu bengkak. Aku sudah tanya ibu, katanya normal. Waktu itu kau kesakitan, tanyakan. Kau kesakitan? Kenapa kau tidak beritahu aku? Tidak penting, ibu hanya bicara saja. Aku cuma sakit sebentar. Sekarang tidak masalah. Ada lagi yang kita butuhkan, Bu? Aku bisa belikan sekalian. Terima kasih. Kita tidak butuh apa-apa lagi. Baiklah. Orang tua Yaman tidak bicara pada mereka, bukan? Tentu saja tidak. Kau mau bicara kalau jadi mereka. Kasihan sekali, dia menghancurkan hidupnya. Dia pemuda yang sangat baik. Hei, dia akan menyadari itu suatu hari nanti. Tapi saat itu sudah terlambat. Aku harap kamu menyukainya. Ini adalah model yang terbaru. Model masa kini. Aku harap kau menyukainya. Ini bukan punyaku. Apa? Ini rompi. Aku mau mantel dengan bulu di dalamnya. Yang warna hitam itu. Yang ini? Benar. Apa lagi yang bisa kubantu? Berikan saja kembaliannya. Kembalian apa? Oh, kau seperti orang bingung saja. Biar aku yang tangani. Baiklah. Ada apa ini? Dia seperti hantu. Ini. Ini sulit dipercaya. Ali Kemal, ada apa denganmu? Aku sakit kepala. Kalau begitu pulang. Apa yang harus kulakukan di rumah? Beristirahatlah. Kita lihat saja nanti. Halo. Halo. Bisa berikan aku 1 buah brownies? Bisa. Nyonya Fusun, kenapa kamu menunggu di sini? Tidak ada tempat lain untuk menunggu. Benar. Aku menyuruh anak-anak membuat lukisan sebebasnya selama setengah jam. Karena itu aku kesini. Mereka tidak akan bisa alami kalau selalu kuawasi. Mereka ingin membuatku terkesan pada lukisannya. Tentu saja.
Boleh aku duduk di sini? Oh iya, tentu silakan, silakan. Terima kasih. Oh ya, aku mau makan di sini. Karena tadi aku sudah sempat makan. Aku sudah makan salah satu kue jeruk itu. Kau boleh mencobanya. Aku berubah pikiran. Nyonya Fusun menyarankan kue jeruk kepadaku. Kalau begitu akan kuganti. Buket adalah seorang anak yang berbakat. Iya, walaupun masih kecil sudah terlihat. Kau punya anak lain selain Buket? Aku punya 2 anak perempuan lagi. Luar biasa. Kau sendiri? Aku punya seorang putri. Umurnya 12 tahun. Diberkatilah dia. Tapi aku jarang bisa bertemu dengannya. Dia tinggal dengan ibunya di Izmir. Oh, kau tinggal terpisah dari ibunya? Kami sudah bercerai. Sudah 2 tahun ini. Oh, maafkan aku. Tidak perlu minta maaf. Itu juga pernikahan yang salah. Iya, itu bisa saja terjadi. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Enak sekali. Untung aku mendengarkanmu. Selamat menikmati. Bagaimana kabar Ali Kemal, Nadide? Dia baik-baik saja. Dia di toko hari ini. Bagaimana istrinya? Sudah membaik? Syukurlah sudah membaik sekarang. Kami takut dan sedih waktu itu, tapi untungnya sudah berakhir. Luar biasa. Kan kau nanti kena aku. Bagaimana dengan wanita itu? Wanita apa? Kami dengar Ali Kemal berhubungan dengan orang lain. Tidak ada hal seperti itu, Nyonya Mahide. Tuhan melarang. Kata-kata itu buruk sekali. Aku tidak tahu dari mana sumber gosip itu. Tapi menantu perempuanmu sendiri yang mengatakan. Apa katanya? Dia bilang Ali Kemal berhubungan dengan seseorang dan tidak mau meninggalkannya kalau bukan karena anak-anak. Tidak ada hal seperti itu. Tidak mungkin. Dia sedang sakit. Maksudku, mungkin dia berkata seperti itu karena dia sedang sakit. Aku juga bilang begitu pada menantuku. Aku bilang Ali Kemal tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Benar, itu tidak mungkin. Mahide, dagingnya sudah dipanggang. Ya, baiklah. Makanan sudah siap. Sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Oh, ini. Terima Kita akan kasih. latihan sedikit lebih lama minggu depan. Bagus. Buket akan senang mendengarnya. Ayo, sayang. Kau yang akan mengantar Buket minggu depan? Kalau kau mau, datanglah sedikit lebih cepat. Aku memberikan perhatian pada Buket. Lihat saja nanti, kalau kami bisa tinggalkan rumah tepat waktu. Ayo. Ayo. Buket? Ayah? Sayang? Sampai nanti. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini kami belajar lukisan hidup. Wah, bagus sekali, Nak. Kenapa kau datang? Aku datang untuk menjemputmu, Fusun. Tidak bisakah kami pulang naik taksi saja? Aku tidak ingin kau kesulitan. Apa ini buruk dilakukan? Ayo. Ya sudah, baiklah. Ini Nyonya Feride. Terima kasih. Aku harap kau tidak bosan di sini, Firdev. Tentu saja tidak, Nyonya Feride. Aku akan senang sekali kalau bisa melayanimu. Onur mengirimmu kemari, tapi dia sedang apa? Dia sibuk seperti biasa, Nyonya Feride. Kau tidak usah khawatir. Lagi pula hanya hari ini dan besok saja. Baguslah. Kau mau makan apa untuk makan malam, Nyonya? Terserah kau saja. Baiklah, bagaimanapun juga aku akan memakannya. Selamat menikmati. Kapan kau akan selesai? Aku belum tahu, Onur. Ini harus selesai saat hari Senin, tapi sepertinya tidak mungkin. Bisa aku bantu? Seandainya saja kau bisa.
Aku juga tahu soal konstruksi, tapi sayangnya, aku bukan arsitek. Aku tidak mau nanti kau lelah. Iya, memang. Tapi ini pekerjaanku. Kadang aku harus bekerja lebih keras. Bukankah ada saatnya di mana kau juga terlalu lelah? Ya, itu benar. Tapi aku tidak mau kau lelah. Jangan katakan kau menyarankanku untuk tinggal di rumah. Tepat sekali. Tapi aku sedikit takut mengatakannya. Cintaku, sayangku. Kantorku masih terlalu baru. Setelah beberapa lama aku akan pekerjakan seorang asisten arsitek. Aduh. Ada apa? Tidak apa-apa, listriknya mati. Pekerjaanku belum selesai. Masih banyak yang harus aku lakukan. Kau tenanglah. Hanya Tuhan yang tahu kapan akan hidup kembali. Mungkin ada masalah dengan si keringnya. Tidak. Coba aku lihat sebentar. Bukan si keringnya. Seluruh jalanan juga gelap. Kau berjalan di ruangan gelap. Kau bisa melukai dirimu sendiri. Memangnya tidak ada lilin? Sepertinya ada di rumah, tapi... Ya Tuhan, baterai teleponku sudah hampir habis. Tenanglah sayang. Hal ini selalu terjadi padaku. Aku cari lilinnya dulu. Kita bicara lagi nanti. Baiklah. Apa yang kau masak untuk makan malam? Kami buat bakso dengan saus tomat, nasi, dan juga salad. Kau mau yang lain? Boleh saja. Apa Tuan Ali Kemal masih tidur? Haruskah kita tunggu dia dulu untuk siapkan makanannya? Jangan tunggu dia. Dia akan makan nanti kalau sudah bangun. Katanya dia sakit kepala. Biarkan dia tidur. Baik, Nyonya. Gani, Ada apa Tuan Putri? luar biasa. Kau harus lihat apa yang kami lakukan di kelas melukis hari ini. Akan kulihat nanti. Baiklah. Gani, Halo Kak. ada apa denganmu? Memangnya ada apa? Kau terlihat seperti kelelahan. Aku rasa Sherazad pasti telah membuatmu terlalu bekerja keras. Gani, kau terlihat pucat. Apa kau sakit? Aku hanya merasa lelah, Kak. Cepat cuci tangan dan bersihkan wajahmu. Oh ya ampun, kau benar-benar terlihat lelah. Kapan Paman Burhan akan kembali? Mungkin besok malam, Gani. Mereka pergi ke Dusce. Kenapa kau tanyakan itu? Tidak apa-apa, hanya bertanya. Ya, baiklah. Kenapa kau masih di sini? Ayo, pergilah. Ayo. Buket, ayo kita makan. Aku mohon padamu, dia harus datang dan bicara pada polisi New York bahwa dia bersama Emil pada malam itu. Hanya itu saja yang kami minta. Pergi saja ke sana dan kembali lagi. Biaya tiket pesawat tidak akan jadi masalah. Aku mohon, ini bukanlah soal uang, sama sekali. Jika anakku bilang mereka tidak bersama, maka aku percaya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Dengar Nyonya, aku hanya tidak bisa menjelaskannya kepadamu. Kakakku sudah bersumpah, dia memang ada bersamanya. Aku harap kau tidak berharap aku akan percaya pada kata-kata wanita yang berkata seperti itu setelah mengkhianati suaminya. Percakapan kita selesai sampai di sini. Aku ingin kau pergi dari sini. Kalau begitu kenapa dia melarikan diri? Jelaskan padaku. Kenapa dia bilang pada kakakku dia akan kembali dengan pengacaranya dan terbang ke luar negeri? Semua itu adalah pengakuanmu. Sudah cukup yang aku dengar hari ini. Tolong tinggalkan rumah ini sekarang. Fatma? Nyonya dengar, ini adalah masalah hidup dan mati. Kakakku masih muda, apa kau tidak kasihan padanya? Itu masalahnya. Sepanjang yang aku mengerti, kakakmu bukan orang yang bisa dipercayai. Tapi... Iya, Nyonya Seva. Cepat kau antar pria ini keluar. Ayo, silakan. Ini tidak akan selesai sampai di sini. Kita lihat saja nanti. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Apa dari gardunya? Tapi kapan listriknya akan menyala kembali? Kami kedinginan di sini. Pemanasnya juga mati. Siapa itu? Ini aku, Honor. Honor? Sayang, selamat datang. Terima kasih. Aku telepon
perusahaan listrik, mereka bilang ada masalah dengan gardu. Iya, mereka juga mengatakan hal yang sama padaku. Pemanasnya pasti mati dan sayangku pasti merasa kedinginan, jadi aku datang ke sini. Kau benar sekali. Ternyata benar, kau kedinginan. Bersiaplah, kita akan pergi. Kemana? Ke tempatku. Pipimu juga sudah dingin, ayo. Ayolah, apa aku harus kedinginan juga? Baiklah. Ibu? Kenapa kau tidak mengangkat teleponmu, Karim? Kenapa kau harus bertanya pada Mert tentang keberadaanmu? Kenapa tidak kau angkat teleponmu? Karena aku sedang kesal, Ibu. Justru aku lebih kesal lagi. Ada apa? Burak sedang dalam masalah. Jadi dia dalam masalah. Benarkah? Aku benar-benar terkejut. Aku kedinginan. Benar-benar kedinginan. Kau akan hangat di sini. Untung saja kan tidak di rumah. Biar kau buatkan kopi untukmu. Apa Firdev tidak ada? Tidak. Dia bersama ibuku. Nazihia ada acara pernikahan. Sebuah kebetulan, bukan? Benar sekali. Ini memang kebetulan. Apa aku juga yang mematikan listriknya? Apa aku juga yang mengirimkan pergi dengan neneknya? Aku kedinginan. Dari mana saja kau? Kau sudah gila atau apa? Sana pergi. Sudah berapa kali aku menelponmu? Kenapa kau tidak angkat teleponmu? Kupikir kau akan tinggalkan pesan suara kalau kau sangat merindukanku. Maksudmu? Aku akan meninggalkan pesan suara berkata aku merindukanmu. Tidak usah repot datang ke sini. Aku bisa datang padamu. Ada apa denganmu? Aku mau mengatakan sesuatu. Baiklah, baiklah. Ini menyenangkan sekali. Akan kubelikan minuman untukmu lain kali ya. Baiklah. Apa kau belikan dia minuman? Kami hanya bicara saja dari tadi. Tidak mungkin aku hanya diam saja. Lalu kenapa kau marah seperti itu? Tidak ada apapun antara kau dan aku, Melek. Jangan bodoh. Kau sendiri yang bilang. Ikut saja denganku sekarang. Permisi ya. Lihat aku. Aku bukan teman tidurmu saja. Kau mengerti? Lalu apa? Ada apa di antara kita? Benar. Tidak ada apapun di antara kau dan aku. Melek, kurasa ada sesuatu antara kita. Tidak. Apa yang ibu harapkan? Apa ibu benar-benar berpikir bahwa dia akan berubah? Ibu tidak kenal anak ibu sendiri. Lalu untuk apa dia kembali ke sini kalau dia tidak ada dalam masalah di sana? Baiklah, jangan berlebihan. Katakan apa yang harus kita lakukan. Aku tidak tahu. Apa maksudmu tidak tahu? Wanita itu bilang dia saksinya. Polisi Amerika akan terus mencarinya untuk mendapatkan pernyataannya. Berarti dia akan memberikan pernyataannya. Jangan bodoh. Itu Amerika. Tidak seperti di sini. Selain itu, bagaimana kalau dia benar melakukan itu? Bagaimana kalau ada hal yang tidak kita ketahui? Kalau begitu, dia harus menerima hukumannya. Karim, cari tahu ada apa di balik ini semua. Lakukan sesuatu. Apa yang harus kulakukan, Ibu? Apa? Sudah cukup. Aku sudah lelah membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Burak. Ibu, berhentilah untuk terus melindunginya. Biarkan dia mendapat pelajaran, Bu. Aku tidak bisa. Dia anakku. Kalau aku? Apa artinya aku buat Ibu? Aku juga anak Ibu. Tapi Ibu tidak pernah peduli padaku. Aku sedang kacau. Aku sudah merasa lelah, Ibu. Tapi Ibu tidak pernah merasa kasihan padaku. Ibu hanya mencariku untuk Burak saja. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau bisa bilang kau kacau? Karim, katakan padaku. Benu, dia tiba-tiba menghilang. Dia meninggalkan aku. Dia meninggalkan aku. Apa? Oh, Karim. Benu adalah wanita yang benar-benar mencintaiku. Hanya Benu yang mencintaiku, Bu. Hanya dia. Tentu saja tidak. Tapi dia juga membenciku sekarang. Semua orang membenciku, Bu. Ini foto kita bersama.
Kau menurunkan lukisan yang kukirim padamu. Tapi aku tidak pernah menurunkan foto kita. Sudah hangat sekarang? Aku tidak akan kedinginan saat bersamamu. Rumahmu persis seperti yang kubayangkan. Maksudmu? Seperti ini. Jadi kau membayangkan rumahku? Tentu saja. Kau juga membayangkan seperti apa rumah kita nanti? Tidak. Kenapa? Supaya kita bisa membayangkannya bersama. Mau apa kau kemari? Kasih Razat, tolong dengarkan aku. Untuk apa lagi aku mendengarkan? Tidak perlu repot-repot kalau kau hanya mau katakan kebohongan. Tidak akan ada kebohongan lagi. Aku mohon, Kak. Tolong dengarkan aku. 2 menit saja. Aku mohon. Kenapa kau tidak tahu, Melek? Apa dia tidak pernah katakan padamu kemana saja dia selama ini? Dia sama sekali tidak mengabariku. Lalu di mana dia? Apa dia bilang Karim tidak boleh tahu aku di mana? Tidak ada pesan seperti itu. Dia menelpon ibuku. Dia bilang dia baik-baik saja. Katanya dia sedang liburan. Tapi dia tidak memberitahu sedang ada di mana. Dia juga tidak menelpon Melek. Kalau aku tahu sesuatu, aku pasti akan memberitahumu. Aku janji. Paling tidak dia baik-baik saja. Kenapa kau seperti ini, Karim? Karena aku egois. Mungkin aku hanya mengkhawatirkan diriku sendiri. Membayangkan Benu tidak mau melihat wajahku lagi. Lihatlah yang ada di koran. Erdal Karayolcu sedang mencari direktur keuangan untuk perusahaan. Tures Construction sedang mencari direktur keuangan. Kau mengerti? Sangat mengerti. Pikiran kita sama. Siapa yang ada di pikiranmu? Mustafa Selik. Dia pergi tahun lalu. Sama. Aku memikirkan orang yang sama. Ya, Tuan. Nurhayat, pernahkah ada pegawai yang bernama Mustafa yang pergi dari Departemen Keuangan tahun lalu? Iya, Tuan. Bisa tolong hubungi dia secepatnya? Baik, Tuan. Tolong jangan beritahu Paman Burhan, Kak. Kalau kau beritahu padanya, aku akan hancur, Kak. Aku akan lulus tes tahun ini. Aku bersumpah pada Tuhan aku akan lulus. Baiklah, tidak akan aku beritahu. Tapi kau harus ikut kursus 5 kali dalam seminggu. Dan kau juga harus bekerja di sini saat siang. Baik. Kau akan masukkan uang yang diberikan Tuan Burhan padamu ke bank setiap bulan. Aku akan periksa rekeningnya. Saat kau lulus tes tahun depan, kau akan beritahu Tuan Burhan semuanya dan kau akan kembalikan semua uangnya juga. Baik, Kak. Dengar aku baik-baik. Kalau aku melihatmu sekali saja melewatkan kursusmu, aku tidak akan kasihan lagi dan aku akan beritahu Tuan Burhan tentang kebohonganmu. Aku bersumpah padamu, Kasih Razat. Aku akan melakukannya. Kalau begitu kita sepakat. Kasih Razat, kau telah menyelamatkan nyawaku. Sudahlah Gani, jangan bicara lagi. Buatkan teh untukku. Oh, Tuan Mustafa, halo. Halo, apa kabar? Aku baik. Baguslah. Tuan Onur ada? Ada, silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Masuk. Apa kabar? Oh, Mustafa. Selamat datang. Terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar Mustafa? Baik. Bagaimana kantor barumu? Ya, hanya cukup untuk biaya saja, Tuan Onur. Tidak sisa banyak. Kau akan mendapatkannya, jangan khawatir. Hanya perlu waktu. Kadang-kadang aku merasa menyesal telah meninggalkan Bin Yapi.
Pintu kami akan selalu terbuka untukmu, Mustafa. Kalau kau gagal di luar, kau selalu bisa kembali ke sini. Terima kasih. Senang mengetahuinya. Mungkin Onur sudah cerita, tapi sekarang kami mau bicara padamu yang lengkap. Tentu saja. Sejauh yang aku mengerti, kau ingin aku dapat pekerjaan di Tures Construction. Ya, untuk sementara. Untuk mengawasi apa yang dilakukan Erdal Karayolcu di belakang. Aku tidak akan menolaknya, Tuan Karim. Aku juga marah padanya. Dia melakukan sesuatu padamu? Dia menutup beberapa pilihan untukku. Ceritanya panjang. Dia memang orang yang rendah. Dia adalah contoh pebisnis yang buruk. Jadi bagaimana? Maukah kau melakukannya untuk kami? Aku ingin sekali. Tapi bagaimana kalau dia tidak menerimaku? Kami tetap akan berterima kasih. Kau hanya perlu menjelek-jelekan Bin Yapi, maka kau akan lihat bagaimana dia akan segera mempekerjakanmu. Meski dengan batasannya, dia tidak akan ragu untuk itu. Itu mudah. Tapi aku tidak tahu apakah dia akan percaya padaku. Terima kasih Mustafa, terima kasih. Kami juga senang bisa bekerja sama denganmu lagi. Tapi, kau tetap harus berusaha dengan mengatakan hal yang jelek tentang Bin Yapi. Pamanmu masih seorang polisi keuangan, bukan? Dia sudah naik pangkat bulan lalu. Bagus. Baiklah, sudah? Sudah ya? Iya. Terima kasih. Aku akan ke bawah. Terima ini. Mungkin saja kau bisa pakai untuk menjadi beritamu. Ini bagus sekali. Kita bisa memakainya. Kita jangan buang-buang waktu lagi. Baiklah. Tuan Erdal, kenapa kau memilih Benu Ataman sebagai wajah iklan dekor bazar? Dia itu wanita yang cantik. Tapi jangan tulis itu. Kami pikir bekerja sama dengan seorang wanita pebisnis yang sukses itu akan bisa membangun kepercayaan di dalam perusahaan kami. Seperti yang kau tahu, produk-produk kami adalah untuk wanita elit. Apa sulit membuat Nona Benu menerima pekerjaan itu? Kenapa sulit? Aku sudah lama sekali mengenal Nona Benu. Begitu juga dengan Tuan Karim. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Kau pernah punya masalah dengan Bin Yapi, kan? Masalah datang dan pergi dalam dunia bisnis itu adalah sifat yang alami. Jangan terjebak dalam hal seperti itu. Kami tidak ada masalah sama sekali. Kami bahkan punya keinginan untuk memulai proyek bersama. Aku juga di bidang konstruksi. Iya benar, Tures Construction. Apa pendapat Tuan Karim dalam kampanye yang kau lakukan? Ya, katanya dia sangat menyukainya. Fusun, aku mau tanya sesuatu padamu. Silahkan, Ibu. Tapi kau harus jawab dengan jujur. Apa kau beritahu menantunya Nyonya Mahide bahwa Ali Kemal pernah selingkuh? Apa dia mulai membicarakan tentang hal itu? Jadi benar. Aku waktu itu sedang marah, Ibu, jadi aku mengatakannya. Kau tidak malu, Fusun? Bagaimana bisa kau lakukan itu? Ibu, dia tidak percaya. Dia sangat sedih mendengarnya. Dan aku bilang hal itu tidak pernah terjadi. Kenapa kau lakukan itu, Fusun? Apa hal-hal seperti itu bisa kau bagi dengan orang lain? Apa menurut Ibu aku berbohong? Bukankah Ali Kemal memang selingkuh? Bukankah wanita itu hamil karena dia? Fusun, Ali Kemal adalah suamimu. Iya, benar. Aku berharap seandainya dia tidak seperti itu. Fusun? Halo? Selamat siang, Nyonya Fusun. Aku Selim. Tuan Selim. Aku harap aku tidak mengganggumu. Tidak. Kita butuh beberapa bahan baru untuk latihannya Buket. Aku menelpon untuk memberitahukan hal itu padamu. Oh, baiklah. Kami sudah belikan dia beberapa peralatan melukis lagi. Jadi masih ada yang dia butuhkan lagi? Itu bukan masalah besar. Aku hanya ingin memberitahumu itu saja. Akan lebih baik kalau kau bisa membelikannya. Kami akan mulai sebuah metode baru minggu ini. Sebentar, Tuan Selim. Aku perlu pena dan kertas untuk bisa mencatatnya. Iya, baiklah. Maaf, aku membuatmu menunggu. Aku yakin kau pasti belum menemukannya. Anak-anak menaruhnya sembarangan. Maaf, aku telah membuatmu menunggu. Apakah daftarnya panjang? Cukup panjang. Bahkan aku harus bilang padamu secara rinci. Akan lebih baik menjelaskannya secara langsung, tapi
Kalau kau tidak bisa, ya... Apakah lebih baik kita bertemu saja? Aku harus tahu apa yang diperlukan. Nanti aku takut salah. Tentu saja itu lebih baik. Kita bahkan bisa tentukan bahan mana yang bisa dia gunakan nanti. Kalau begitu, aku akan menelponmu lagi, Tuan Selim. Dengan senang hati. Akan kutunggu teleponmu. Baiklah. Selamat siang. Selamat siang. Sevin, suruh Nesmi ke sini sebentar. Kapan kau meninggalkan perusahaan Binyapi? Tahun lalu. Kenapa? Mereka memecatku. Kenapa? Karena kami ada masalah. Sangat sulit sejalan dengan Tuan Karim. Berapa lama kau bekerja di sana? 4,5 tahun. Apa mereka membayar gajimu saat memecatmu? Ya, tapi hanya setengah. Mereka terus mencari alasan. Apa maksudmu? Waktu aku bilang akan menuntut mereka, mereka baru membayar uangku. Kami punya daftar teleponmu di sini. Baiklah, tidak masalah. Kami akan pelajari dulu. Begini Tuan Mustafa, ada banyak lamaran seperti ini. Kita lihat saja nanti. Baiklah. Kalau begitu permisi, aku harus pergi. Selamat siang. Anda memanggilku Tuan Erdal? Binyapi memecat orang ini. Kau periksalah, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Di perusahaan Binyapi, siapa yang harus aku tanyakan? Tanya pada perusahaan asuransi. Kalau dia dipecat dan mencuri uang, kau bisa lihat datanya di catatan jaminannya. Ah, baiklah, itu mudah. Ya Tuhan, dia harus tanya siapa. Gunakan sedikit otakmu, bodoh. Ini milikmu. Apa itu? MP3 player. Aku belikan untukmu. Kenapa? Selamat datang, Paman Burhan. Selamat datang. Aku mencium bau sup. Dan asalnya dari sana. Bukankah Nadidi ada di sini? Nyonya sudah ke kamarnya, Tuan. Apa kau sedang belajar? Iya, tentu saja, Paman. Aku belajar setiap waktu. Bagus sekali, Gani. Oh ya, Gani. Kau sudah bayar uang untuk kuliahmu, kan? Iya, tentu, Paman. Aku sudah membayarnya. Bagus. Bagus. Ini ambillah. Aku tidak mau. Kau bisa mendengarkan musik. Benda kecil ini bisa menyimpan hampir 1000 lagu. Kau percaya itu? Aku bilang aku tidak mau. Hei, ayolah, Aisyah. Aku juga akan mendownload lagu-lagunya nanti di internet. Ini mudah sekali digunakan. Semua anak muda sekarang menggunakan MP3 player ini, Aisyah. Ayo, ambil saja. Biar saja aku tidak punya, Gani. Kau saja yang pakai. Aisyah, sekarang kau jadi kasar. Kau juga kasar dengan coba menyuapku. Kau pikir aku siapa? Ada apa dengannya? Padahal aku hanya ingin membantu saja. Kau tidak percaya pada aku, kan? Iya, aku tidak percaya. Kau juga tidak mengerti. Apa yang harus ku mengerti, Karim? Apa ada sesuatu yang jatuh ke atas kepalamu? Sesuatu terjadi, dan kau baru menyadari. Tiba-tiba jatuh cinta pada Benu. Aku benar-benar tidak mengerti, Mer. Aku tidak sadar aku jatuh cinta pada Benu. Aku mengerti betapa pentingnya bagi kita dicintai oleh seseorang yang sungguh mencintai kita. Aku mengerti. Ya, syukurlah. Sekarang, aku terkejut. Tidak ada yang pernah mencintaiku seperti Benu, Mer. Bahkan ibuku. Ayolah, kurasa kau terlalu berlebihan. Halo. Halo. Karim, sedang apa kau di sini? Kalian mau apa di sini? Aku hanya mau tanya kenapa kau tidak bersama kekasihmu. Benu ada di Venerkoi dan kau ada di sini. Ada apa? Ada di mana? Kau melihat Benu? Iya, dia ada di Venerkoi. Kau tidak tahu? Aku habis dari sana. Kami melihat Benu di sana. Kami bahkan berharap melihatmu juga. Dia tinggal di mana? Aku tidak tahu. Kami tidak bicara. Terima kasih, Albert. Terima kasih. Ada apa? Dia mau kemana? Dia mencari cintanya. Bukankah sudah dapat? Kami pikir sudah dapat. Dia sudah dapat, tapi tidak sadar. Mau minum apa? Apa saja.
Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh aku minta teh? Boleh, silakan. Selamat pagi, Beno. Beno, aku takut sekali. Aku takut sekali terjadi sesuatu padamu. Tidak perlu takut, aku baik-baik saja. Aku mencarimu siang malam. Aku tidak bisa tidur karena mengkhawatirkanmu. Sia-sia saja kalau seperti itu. Percuma saja, Karim. Aku memang tidak pantas. Beno, jangan lakukan ini. Aku selalu memikirkan. Memikirkan cara membuatku sedih lagi? Aku mohon, lihatlah wajahku. Tidak ada artinya lagi minta maaf kepadamu. Aku tahu itu. Saat kau pergi, dunia ini seperti tempat yang hampa. Aku sudah menyadari betapa pentingnya kau bagiku. Karim, aku mohon. Aku kesini untuk menghilangkanmu dari hidupku. Beno. Karim, kau sangat menghancurkanku tanpa ada sisa. Aku sudah tidak sanggup lagi harus terluka karena mencintaimu. Aku mohon, kalau kau sedikit menghargaiku, pergilah. Jangan ada dalam hidupku hanya untuk menghancurkanku lagi. Aku kesini bukan untuk menghancurkanmu lagi, Beno. Aku datang ke sini untuk memintamu menikah denganku. Karim. Ayo kita menikah, Beno. Aku berjanji. Kita pasti akan bahagia nanti. Aku tidak bisa bahagia denganmu, Karim. Tidak bisa. Kita sudah mencobanya. Aku mohon jangan lakukan ini. Aku tahu aku pantas untuk semua ini. Aku telah membuatmu menderita. Tapi aku juga sangat mengerti dirimu. Kau sangat mengerti diriku? Bagaimana bisa begitu? Aku tetap bersamamu meskipun aku tahu kau mencintai Sehrazad. Bagaimana bisa kau mengerti betapa malunya diriku dan betapa aku membenci diriku sendiri? Beno, ayo kita tinggalkan masa lalu. Aku sudah berubah. Percayalah, aku bukan lagi orang yang sama. Aku akan membuatmu melupakan semua. Beri aku kesempatan. Tidak. Tinggalkan tempat ini. Beno, aku mohon. Beno, aku mohon. Karim, pergilah. Halo, Beno. Kau sudah datang. Kau sudah lama? Sudah pesankan teh untukku? Bersamamu meskipun aku tahu kau mencintai Sehrazad. Bagaimana bisa kau mengerti betapa malunya diriku dan betapa aku membenci diriku sendiri?
padamu, Bedu. Bahkan membawa cincin nikah dan jelas-jelas menginginkanmu kembali. Mungkin setidaknya kau harus coba untuk bersamanya. Tidak. Aku sudah kehilangan keyakinan diriku karena Karim. Aku melihat diriku seperti wanita yang menyedihkan. Aku tidak mau membenci diriku lagi karena hal itu. Apakah benar-benar seburuk itu? Tapi dia benar-benar terlihat menyesal. Tentu saja. Dia bahkan membawa cincin. Dia sudah repot-repot datang ke sini. Dia minta maaf dan memohon padaku. Dan aku sadar. Dia tidak bilang bahwa dia mencintaiku. Apa dia tidak pernah berkata bahwa dia mencintaimu? Pernah, bahkan berulang kali. Tapi semua itu bohong. Dan nyatanya kami berdua sudah tahu dia itu berbohong. Tapi kali ini dia tidak ingin berbohong padamu. Iya. Awalnya dia jujur. Dia tetap saja tidak mencintaiku. Apakah banyak pekerjaan di tempat konstruksi? Tidak, kenapa? Kita berlayar saja ke laut. Baiklah. Kau tidak bisa. Ada orang yang tinggal di sini. Kau tidak punya hati. Bagaimana kami bisa tinggal di jalanan dengan bayi kami? Jangan memaksa. Kau sudah terima pemberitahuannya kan? Harusnya kalian pindah. Aku mohon, lihatlah, aku punya 3 anak kecil. Di mana aku bisa pergi di musim dingin seperti ini? Ya Tuhan, aku tidak peduli. Sekarang juga, kalian harus cepat pergi. Tidak, jangan lakukan itu. Jangan. Lepaskan. Jangan lakukan itu. Hentikan. Hentikan. Aku mohon hentikan. Lepaskan aku. Kau tidak bisa hancurkan rumahku. Lepaskan aku. Tabrak saja aku. Tabrak aku. Ayo, jalan. Lepaskan aku. Ayo, pergi dari sini. Tidak memberikan menghancurkan rumahku. Pergi dari sini. Lepaskan. Teruskan. Ya. Lepaskan aku. Pergi. Jangan hancurkan rumahku. Saya harus tinggal di mana? Jangan hancurkan rumahku. Rumahku. Ayo, pergi dari sini. Pergi dari sini. Jangan hancurkan rumahku. Aku mohon. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Cepat pergi dari sini. Jangan hancurkan rumahku. Jangan lakukan itu. Hentikan. Hancurkan rumahku. Kalau kita buat sedikit lebih kecil dan pindahkan ruangan ini ke posisi lain, kita bisa dapat ruangan yang lebih besar. Aku merancang bagian itu untuk meningkatkan jumlah muridnya nanti, Onur. Karena mereka bilang jumlah muridnya akan meningkat. Silakan. Ya, jadi Ada begitu. lagi yang kalian butuhkan? Tidak ada, terima kasih banyak. Baiklah, selamat menikmati. Aku rasa kita bisa lakukan ini. Akan lebih baik kalau kita pindahkan perpustakaannya ke ruang utama. Bagaimana? Benar kan? Kenapa kau menatapku seperti itu? Kau berubah jadi orang lain kalau sedang bekerja. Aku jatuh cinta padamu dengan caramu. Sudahlah, Onur. Kita sedang bekerja. Nyonya Sabiha sedang mengharapkan proyek ini akhirnya nanti. Apa kataku tadi? Perpustakaan Kau ini... benar-benar keras kepala. Harus dengan caramu. Kalau kau tidak suka dengan cara kerjaku, kita bisa berikan proyek ini pada arsitek yang lain, Tuan Onur. Untung kau bukan guru. Kalau tidak, muridmu tidak bisa istirahat. Baiklah. Apa kau bilang tadi? Onur. Tadi aku bilang apa? Onur, kamu membuat aku bingung. Tunggu sebentar, akan aku ingat. Perpustakaan. Iya, benar. Kalau kita pindahkan perpustakaan ke gedung utama. Baiklah. Habislah aku. Kau bilang rumah kami tidak akan dihancurkan. Kau bilang wanita arsitek itu sudah berjanji. Keterlaluan kalian semua. Kalian semua sama-sama pembohong. Kalian semua orang yang kejam.
Mele kesini hari ini? Kenapa? Aku mau tanya soal Benu. Benu ada di Venerkoi. Dia baik-baik saja. Dia ada di Venerkoi sekarang? Kenapa kau tidak katakan padaku, Onur? Kau tahu aku sangat khawatir. Dia tinggal di mana? Apakah dia mengatakan sesuatu? Aku rasa saat ini kau tidak berpikir untuk pergi ke sana, bukan? Tentu saja aku akan ke sana. Kau jangan bodoh. Onur, aku harus bersama dengan Benu. Aku tidak bisa biarkan dia seperti itu. Bagaimana kau bisa tahu keadaannya? Dia sedang menderita. Apa kau tidak tahu? Kita sudah bicarakan. Kita harus membiarkannya dulu. Bagaimana bisa? Dia menderita karena aku, Onur. Itu bukan karenamu, tapi karena Karim. Berapa kali kita membicarakan masalah Kita mulai ini? lagi. Kenapa kau merasa bertanggung jawab untuk semua ini? Kau tidak bertanggung jawab untuk apapun. Berhentilah menyiksa dirimu sendiri, saya rasa. Kau tidak mengerti bagaimana aku. Kaulah yang sebenarnya tidak mengerti. Apa kau memberi harapan pada Karim? Tidak kan? Jika Benu sebelumnya bersama Karim, meskipun dia tahu Karim menyukaimu, maka itu kesalahan Benu sendiri. Itulah kesalahan Benu sendiri, saya rasa. Biarkan dia menyelesaikannya. Tapi dia tidak akan bisa melakukannya. Maafkan aku, tapi kau sudah berlebihan. Saya rasa cintaku, penderitaan menjadikan orang makin dewasa. Biarkan Benu menjadi dewasa juga. Kau benar. Sudah siang, aku harus kembali ke kantor. Pergilah, dasar tukang kerja. Selamat datang, Tuan Karim. Setelah kukirimkan proyek terakhirnya pada Nyonya Sabiha, akan kuberitahu. Baiklah. Baiklah. Sampai nanti, Nyonya Nurhaya. Sampai nanti, Nyonya. Halo, Sherazad. Aku habis dari Venerkoi. Habis menemui Benu. Bagaimana keadaannya? Dia terlihat baik-baik saja. Setelah menjauh, sepertinya itu bagus untuknya. Sepertinya akulah masalah di sini. Siapapun yang sudah menyingkirkan aku, hidupnya jadi bahagia. Sudah habis. Kami dibuang ke jalanan. Di sana juga ada saudaraku. Nyonya arsitek sudah berjanji pada kami. Dia sudah janji rumah kami tidak akan dihancurkan. Dengar, kau dengar itu? Saat itu, kau juga berada di sana, kan? Tenanglah, Nyonya. Pasti ada kesalahan di sini. Siapa dia? Katanya tidak ada yang akan bisa lakukan itu. Mereka datang dan menghancurkan rumahku. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku dan anak-anakku harus melompat dari jembatan? Ya Tuhan, Nyonya. Kenapa kau berkata seperti itu? Tenang dulu, Nyonya. Ada apa, Gani? Siapa ibu ini? Dia adalah wanita yang tinggal di rumah di Tuzla, Nyonya Sherazad. Dan saat ini, rumahnya telah dihancurkan. Apa? Kenapa bisa begitu? Pasti ada salah paham di sini. Mereka telah melakukannya. Mereka sudah menghancurkan rumahku. Kau sudah berjanji pada kami. Katanya kau tidak akan membiarkan kami tinggal di jalanan. Mereka menghancurkannya. Ada apa, Tuan Burhan? Kenapa kau tidak bisa letakkan fondasinya? Itu sudah hampir selesai. Setelah selesai dengan masalah tanahnya, kami tinggal meletakkan fondasinya saja. Semoga berhasil. Kita sudah terlalu lama, aku harus kembali bekerja. Ya, baiklah. Sampai jumpa. Sherazad, selamat datang. Aku tidak kesini untuk tersenyum, Tuan Burhan. Karena aku sangat marah dengan apa yang kudengar. Apa yang terjadi? Aku tidak pernah mengira kau akan lakukan ini. Akhirnya kau menghancurkan rumah mereka, bukan? Hebat sekali.
Apa yang akan terjadi pada mereka sekarang, hah? Tidakkah kau merasa kasihan? Kenapa tidak bisa setidaknya menunggu sampai musim panas? Apa sesulit itu menemukan solusi untuk orang-orang miskin itu? Apa kau repot-repot datang ke sini hanya untuk mengatakan semua itu? Kau tidak peduli pada mereka, iya kan? Kau masih bisa temukan solusinya, Tuan Burhan? Tuan Burhan? Aku sangat kecewa. Kenapa aku harus terkejut dengan sikapnya? Ini pasti ulahnya, iya kan? Burhan Eviaglo. Aku pikir dia sudah berubah, ternyata tidak. Dia sudah menghancurkan rumah itu di tengah-tengah musim dingin seperti ini. Sherazad, sikapmu berlebihan. Aku belum selesai dengan kemarahanku. Wanita itu sampai datang padaku dengan menangis, Onur. Dia datang dengan menggendong anaknya dan dia sangat kecewa. Dia benar-benar menderita, hancur, dan sangat tertekan. Apakah itu salah Tuan Burhan? Dia sudah membayar sangat mahal untuk tanah itu. Dia harus melakukan apa yang harus dilakukan pebisnis. Apa kau sedang membela yang dilakukan Tuan Burhan? Tuan Burhan adalah pebisnis, Sherazad. Dia bukan petugas palang merah. Dia hanya melakukan investasi, memulai bisnis, dan memberi pekerjaan pada orang. Bukan hal sekecil ini. Oh, jadi dia bisa lakukan itu dengan menghancurkan rumah orang lain, begitu maksudnya? Tunggu dulu. Orang-orang itu membangun rumah mereka di tanah yang dilarang. Kau harus mempertimbangkan itu. Jadi kalau kau di posisi Tuan Burhan, kau juga akan lakukan hal yang sama. Mereka harus tinggal di jalanan. Dan anak-anak mereka bisa sakit, tapi kau tidak peduli sama sekali dengan itu. Sherazad, tolong jaga kata-katamu. Perhatikan saja pada apa yang sudah kau bela. Ini memang kebodohanku, Onur. Aku mengharapkan ada sisi kemanusiaan dari pebisnis seperti Tuan Burhan. Aku juga seorang pebisnis. Apa kau sadar? Sayangnya aku juga tahu hal itu. Apa yang kulakukan di rumah ini? Kita tidak bisa bicara masalah seperti itu hanya karena kau seorang pebisnis, bukan? Kita bisa berdebat. Kalau kau sudah belajar bicara tanpa perlu menghina orang. Lalu sekarang kau mau kemana, Onur? Sherazad, aku mohon padamu. Kita diundang untuk minum teh oleh Nyonya Cicek, Fusun. Putrinya menikah dan kami tidak sempat pergi untuk memberinya ucapan selamat. Tidak bisa, Ibu. Aku banyak pekerjaan besok. Benarkah? Tapi dia sudah mengundang kita dari kemarin, Nak. Dia sering sekali mengunjungimu waktu kau masih sakit. Apa kau lupa? Buket perlu peralatan lukis lagi. Gurunya memaksaku untuk membelinya besok. Kau tidak bisa membelikannya di lain hari. Kenapa buru-buru? Tidak bisa, Ibu. Gurunya bilang dia harus segera punya dan melatihnya di rumah. Baiklah. Kalau begitu kita akan pergi bersama-sama. Lalu kita beli semua itu dan kita pergi ke rumah Nyonya Cicek. Ibu, jangan paksa aku untuk ke sana. Aku akan telepon mereka nanti. Menurutmu itu lebih baik, tapi itu tidak akan baik untukmu. Makanan sudah siap, Nyonya Nadide. Ayo, silakan. Ayo. Ayo ke meja, anak-anak. Apa kalian sudah cuci tangan semua? Sudah, Bu. Burhan, makanan sudah siap. Makanlah. Aku tidak lapar. Apa kau sedang sakit? Aku baik-baik saja. Hanya lelah. Akan kubawakan sup untukmu. Terima kasih. Aku tidak mau. Nyalakan saja lampunya untukku, itu sudah cukup. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Sudah kubilang aku lelah, Nadide. Biarkan aku istirahat sebentar. Bagaimana hubunganmu dengan Ruya berakhir?
Secara diam-diam, aku terbangun di suatu pagi. Saat itu sudah berakhir. Kebungkaman kami sudah terlalu lama. Kau bisa melihat dirimu sendiri. Pernah bertanya kenapa itu bisa terjadi? Sering dan berulang kali. Aku tidak bisa. Karim sebenarnya jatuh cinta pada Sehrazad. Dia jatuh cinta pada sahabatku. Dia mencintainya sampai akhir hidupnya. Jangan begitu. Lalu untuk apa dia menemuimu tadi? Karena dia tidak ada harapan lagi dengan Sehrazad. Kapan kau mengetahuinya? Maksudku, mengetahui bahwa dia jatuh cinta padanya. Dari awal aku sudah mengetahuinya. Tapi kau tetap saja mencintainya? Hampir. Tidak juga. Kau tahu, rasanya seperti mengenali sesuatu, tapi tidak pernah bisa untuk mengakuinya. Karena saat kau mengakuinya, kau harus melakukan yang seharusnya. Begitulah. Beno, kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Kenapa kau tak bisa mengakuinya sendiri? Aku takut. Aku takut kehilangan Karim. Kalau aku mengakui hal itu, aku takut dia akan berkata itu benar dan kami harus berpisah. Bahwa aku bilang padanya kalau dia mencintai Sehrazad. Aku memang bodoh sekali. Aku telah bersikap bodoh. Itu bukan kebodohan, Beno. Ini soal kelemahan. Setiap orang punya seseorang yang bisa membuatnya lemah, Beno. Kau sendiri punya. Menurutmu, kenapa perlu waktu lama bagiku berpisah dengan Ruya? Dia sangat membuatku kesal. Aku sampai kehilangan keyakinan diriku. Aku bahkan membenci diriku